Sebagai upaya dalam mendorong sekaligus memotivasi para wajib pajak di daerah setempat, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, memberikan penghargaan kepada para wajib pajak. Adapun sejumlah kriteria ataupun syarat yang harus dipenuhi yakni nominal terbanyak, tepat waktu, serta tidak memiliki tunggakan. Kegiatan tersebut dibuka oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti, dan dihadiri oleh Asisten 3, Kasih Datun Kejari Pali, perwakilan OPD, perwakilan dari Bank Sumsel Cabang Pendopo, dan seluruh wajib pajak di wilayah setempat yang diselenggarakan di The Prams Cafe and Resto pada Senin 9 Desember 2024. Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Kabupaten Pali, Kartika Yanti, mengarahkan kepada seluruh wajib pajak agar dapat memaksimalkan penggunaan alat transaksi usaha. Hal ini bertujuan guna mengoptimalisasi pajak asli daerah Kabupaten Pali. Ia juga menambahkan bahwa pihaknya ke depan akan secara rutin memantau para wajib pajak terkait penggunaan tapping box dan berharap kepada wajib pajak dapat mendukung program tersebut. Seluruh pelaku usaha, rumah makan, restoran untuk melaksanakan wajib pajaknya, terutama pemasangan tapping box jangan dimatikan, untuk diaktifkan. Jadi tahu berapa yang memang wajib untuk dikeluarkan bagi pembangunan pendapatan daerah kita kan, PAD melalui Dinas Bapenda, seperti itu. Hari ini kami melaksanakan pemberian reward atau penghargaan kepada wajib pajak yang telah patuh melaksanakan penggunaan tapping box. Tujuannya agar para wajib pajak lebih bersemangat ke depan guna meningkatkan PAD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir. 2023 kita di angka 32%, di 2024 ini di angka 46%. Sampai hari ini yang sudah cukup signifikan, tapi masih dirasa kurang karena tujuannya kita adalah untuk peningkatan PAD guna pembangunan Kabupaten Pali sendiri. Selain memberikan penghargaan kepada wajib pajak yang memiliki kepatuhan tinggi dalam perpajakan, baik mengenai ketaatan waktu maupun ketaatan jumlah pembayaran pajaknya, dalam kegiatan tersebut pihaknya juga memberikan sosialisasi pembayaran pajak secara digital kepada tamu undangan yang datang. Dari Penukal Abab Lematang Ilir, Sumatera Selatan, Boris Simbolon, TV One mengabarkan. Sebagai bentuk keseriusan guna membantu dan mempermudah akses jalan penghubung masyarakat, Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan, Cak Arlan dan Frankie Nasril, mulai melakukan pembukaan akses jalan penghubung antar kecamatan maupun antar kelurahan sejauh puluhan kilometer dengan menggunakan dana pribadi. Akses jalan penghubung sejauh 24 km ini mulai digarap dan dikerjakan sehingga sudah mulai bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan bisa digunakan oleh masyarakat sebagai akses jalan menuju perkotaan. Jalan yang sebelumnya tidak bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dan hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 selama puluhan tahun, kini mulai dibuka dan sudah bisa menghubungkan antar wilayah kelurahan di Kota Prabu Muli. Di antaranya wilayah Anak Petai Kecamatan Prabu Muli Utara sudah tersambung ke wilayah Sungai Bedang dan juga tersambung ke Kelurahan Gunung Kemala Kecamatan Prabu Muli Barat. Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih Kota Prabu Muli, Cak Arlan dan Frankie Nasril mengatakan pembukaan akses jalan ini sangat dibutuhkan bagi masyarakat sekitar, apalagi bagi para petani karet dan petani sawit. Selain itu, Cak Arlan juga menegaskan jika pembukaan akses jalan ini juga menjadi salah satu pembuktian kepada masyarakat terhadap janji politiknya yang dianggap isapan jempol semata. Program Cak, apa yang telah Cak sampaikan sewaktu kita kampanye, artinya keinginan Cak untuk menjadi kepala daerah itu, untuk jadi wali kota, hanya semata-mata untuk membantu masyarakat. Dan apa yang telah Cak sampaikan kepada masyarakat pasti Cak tepati. Nah, ini daripada awal daripada Cak melaksanakan apa yang telah Cak janjikan. Cak bangga dengan adanya jalan yang bagus macam ini, sehingga kebutuhan dan perekonomian masyarakat di Anak Petai ini Cak berlangsung. Pertama, kami sebagai warga Kelurahan Anak Petai mengucapkan banyak ribuan terima kasih khususnya kepada Bapak Haji Arlan sebagai Wali Kota terpilih dan Bapak Frankie Wakil Wali Kota terpilih. Sesuai dengan visi dan misi yang mereka terus dengungkan pada waktu kampanye, salah satunya adalah menggarap lahan gratis. Nah, ini terbukti, walaupun belum dilantik, Bapak Haji Arlan dan Bapak Frankie telah menggarap dengan biaya sendiri, artinya gratis. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, TV One mengabarkan.
PT Pertamina EP Zona 4 menyelenggarakan forum HSSI Health Safety Security Environment Mitra Kerja Zona 4 tahun 2024 di Gedung Patraria dengan mengusung tema One Team One Goal dengan 3P, People, Plan, Procedure, Zero LTI, Kita Bisa. Guna memperkuat komitmen seluruh pihak terkait dalam menciptakan budaya kerja yang bebas dari kecelakaan dan menjaga keselamatan serta kesehatan para pekerja. Kegiatan ini dihadiri oleh para manajemen, mitra kerja, serta seluruh tenaga kerja. Menekankan pentingnya kolaborasi antara 3 pilar utama dalam pengelolaan HSSI, yaitu People, sumber daya manusia, Plan, peralatan dan infrastruktur, dan Prosedur dan protokol keselamatan. Ketiga elemen ini menjadi landasan dalam mencapai tujuan besar, yaitu Zero LTI, Lost Time Injury, yang menjadi fokus utama dalam upaya mengurangi potensi risiko kecelakaan kerja. Alhamdulillah kegiatan hari ini sudah selesai, artinya bahwa kita memang memiliki komitmen bersama gitu ya. Memang ini semua kontraktor kita undang, terutama ini untuk menjelang program kerja kita di 2025 yang cukup masif ya, lebih besar daripada di 2024. Kita juga mengevaluasi kinerja para kontraktor di 2024, tentunya juga untuk komitmen nanti di 2024. Ini kita undang juga seluruh pimpinan tertinggi dari masing-masing mitra kontraktor supaya juga memang ada komitmen bersama, karena kita paham hal ini juga kita tidak bisa berdiri sendiri, harus ada kerjasama, kolaborasi dengan semua kontraktor yang ada. Itu kita ingin membangun bersama kepercayaan dengan mitra. Apapun, mitra adalah bagian penting dari sebuah proses bisnis di Zona 4. Kita bersama-sama membangun Zona 4 ini ya untuk membangun bangsa ini dengan mitra. Artinya mitra adalah bagian proses bisnis yang harus kita ikut di dalam keberlangsungan Pertamina. Harapannya tentunya 2005 kita bekerja dengan baik, eksplorasinya tambah, minyaknya bertambah, keamanan tetap terjaga. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama dalam menyongsong produksi Pertamina pada tahun mendatang. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Yudiansyah Berkat Arsya TV One mengabarkan. Komisi 3 DPRD Kota Palembang melakukan sidak ke sebuah bangunan berlantai 6 di Jalan Punai nomor 1, Kelurahan Duku Ilir Timur 3 Palembang. Kedatangan rombongan dewan yang diketuai oleh Ruby Indiarta ke bangunan ini terkait dengan adanya laporan dari pihak Sekolah Madrasah Adabiyah yang letaknya bersebelahan dengan bangunan hotel. Bangunan menjuntai tinggi yang semulanya berlantai 3 akan dibangun atau renovasi dengan menambah 3 lantai lagi dengan jumlah keseluruhan ada 6 lantai. Bangunan yang kini masih dalam proses dinilai pihak Adabiyah dapat membahayakan lingkungan sekitar, termasuk dugaan izin yang belum lengkap. Setelah dilakukan pemeriksaan terkait perizinan, diketahui bahwa surat bangunan ada yang belum lengkap, yaitu AMDAL Lalin yang didesak DPRD agar secepatnya diurus di kantor Disub Kota Palembang. Baik, terima kasih. Hari ini kami sesuai dengan hasil rapat dengar pendapat kemarin di Komisi 3, ada laporan dari Adabiyah bahwasanya ada bangunan yang tingkat keamanannya agak membahayakan untuk lingkungan. Makanya kami datang, dan laporan itu dugaan mereka juga bahwa perizinan dan segala macamnya belum lengkap. Nah, setelah kami cek ke sini, untuk perizinannya sampai dengan saat ini memang sudah lengkap, mencukupi, hanya satu saja kami minta dilengkapi nanti amdalalinnya, karena memang belum ada amdalalin yang harusnya memang harus disegerakan diurus di Dinas Perhubungan Kota Palembang. Air hujan pun yang dari hasil pertemuan bersama kedua belah pihak, yakni pihak bangunan hotel bersama pihak sekolah Adabiyah yang ditengahi oleh DPRD Kota Palembang, disepakati bahwa akan ada penyelesaian secara kekeluargaan guna mencari solusi terbaik antara kedua belah pihak yang akan bertetangga ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. DPRD Kota Palembang menggelar rapat paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2024 dengan agenda penyampaian rencana kerja DPRD dan program pembentukan Perda tahun 2025. Bertempat di gedung DPRD Kota Palembang Senin 16 Desember 2024, paripurna ketiga masa persidangan 1 tahun 2024 digelar. Dalam kesempatan ini, PJ Wali Kota Palembang yang baru dilantik, CK Virgowansyah, turut hadir mendampingi para pimpinan DPRD Kota Palembang.
Rapat paripurna dengan agenda penyampaian rencana kerja dan program pembentukan Perda tahun 2025 dipimpin langsung oleh Wakil Ketua 3 Zainal Abidin. Dalam rapat ini, Ketua DPRD Kota Palembang Ali Subri menyampaikan beberapa rencana kerja di tahun 2025 mendatang. Renja DPRD merupakan bagian dari rangkaian sistem perencanaan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana kerja DPRD memuat segala rencana strategis, termasuk target kinerja DPRD dalam setiap tahunnya. Sementara itu, penyampaian program pembentukan Perda tahun 2025 disampaikan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapemperda yang bertugas dan berwenang dalam pembentukan peraturan daerah. Bapemperda merupakan alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk dalam rapat paripurna. Tugas Badan Legislatif menyusun program pembentukan peraturan daerah yang membuat skala prioritas Raperda pada setiap tahun anggaran. Melaksanakan rapat paripurna DPRD Kota Palembang, agenda yang pertama yaitu penyampaian program kerja atau renja DPRD Kota Palembang, pimpinan dan anggota DPRD Kota Palembang. Kemudian yang kedua acara penyampaian dari Bapemperda terkait Propemperda DPRD Kota Palembang, yang mana ada 14 item perda yang akan dibahas dan insya Allah akan nantinya akan ditetapkan menjadi perda DPRD Kota Palembang dan pemerintah Kota Palembang. Oke, siap. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah Ramadan, TV One mengabarkan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan menggelar acara temu bisnis dengan mengundang 200 perwakilan pengusaha. Pada hari Jumat 20 Desember 2024 di Pinewoods Park Citra Grand City, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggelar acara temu bisnis. Dalam acara yang dihadiri 200 perwakilan pengusaha yang berkecimpung di Kabupaten Banyuasin, selain dihadiri Kepala DPM PTSP Ali Sadikin, juga langsung dihadiri pejabat PJ Bupati Banyuasin Muhammad Farid. Menurut Kepala DPM PTSP Kabupaten Banyuasin Ali Sadikin, dengan digelarnya acara temu bisnis ini, diharapkan para pengusaha bisa berminat berinvestasi dan menanamkan modalnya di Kabupaten Banyuasin, karena berdampak pada lapangan kerja dan kesejahteraan rakyat. Di Banyuasin sendiri ada sumber daya alam yang bisa dikelola, baik itu tambang, pertanian, perikanan, serta perkebunan. Kita mengundang sebanyak 200 pengusaha agar mereka bersemangat, berminat untuk menanamkan investasinya, bahkan menambah realisasi daripada investasi itu. Karena investasi ini berdampak kepada lapangan kerja dan kesejahteraan masyarakat. Tentunya sumber daya alam yang ada di kita terus informasikan agar para investor ini mau menanamkan modalnya di berbagai sektor. Masukan saran dari seluruh investor yang sudah ada di Kabupaten Banyuasin dan para investor yang akan menanamkan sahamnya di Kabupaten Banyuasin, sehingga berbagai macam masukan tersebut akan kita follow up menjadi perhatian kita secara bersama antara Kopopimda Kabupaten Banyuasin dengan para investor. Harapan kita ini bukan hanya kita catat, tetapi kita realisasikan bersama. Dengan banyaknya investor di Banyuasin, Sumatera Selatan, urat nadinya adalah infrastruktur jalan yang perlu lebih baik demi mendukung sarana dan prasarana sehingga perekonomian menjadi lancar dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Samsul Rizal Alamsyah, TV One mengabarkan. Puluhan ribu masyarakat hadiri perayaan Natal Oikumene Sumatera Utara Jumat lalu di Gedung Serbaguna Pancing kawasan Medan Estate Deli Serdang, Sumatera Utara. Jemaat rela berdesakan untuk datang beribadah dengan hikmat. Acara Natal dipimpin prosesi oleh Evorus HKBP Victor Tinambunan, didampingi Ketua Panitia Naslindo Sirait bersama para pendeta-pendeta. Adapun tema Natal Oikumene Sumatera Utara adalah Marilah Kita Pergi ke Bethlehem. Selanjutnya acara penyalaan lilin dilakukan oleh Pendeta Victor Tinambunan, Ketua Panitia Naslindo Sirait R.E. Nainggolan, Maruli Siahaan, dan Victor Silaen. Kemudian pengkhotbah oleh Pendeta Victor Tinambunan melalui firman Tuhan Lukas 2 ayat 15, Marilah kita pergi ke Bethlehem.
Menurut Ketua Panitia Natal Naslindo Sirait mengatakan seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara berkumpul beribadah Natal merayakan kelahiran Tuhan Yesus. Sumatera Utara, khususnya masyarakat Kristen, sedang merayakan Natal Okumene. Seluruh gereja yang ada di Sumatera Utara ini berkumpul bersekutu di tempat ini untuk merayakan, memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Dan lebih dari itu, tentu kita ingin juga mengekspresikan iman kita untuk bisa bersekutu, memberikan kasih dan perhatian juga kepada banyak orang, terutama kepada orang-orang yang termarginalkan, yang membutuhkan dan yang membutuhkan pertolongan. Itu sudah kita lakukan beberapa rangkaian Natal sebelumnya, dan hari ini sebagai ibadah puncak kita mendengarkan firman Tuhan sambil juga kita berdoa untuk keselamatan bangsa, keselamatan para pemimpin kita, supaya para pemimpin kita bisa memimpin bangsa Indonesia, khususnya Sumatera Utara, untuk lebih baik. Harapannya dengan Natal ini kita warga Kristen bisa lebih utuh lagi, lebih bersatu lagi, bisa bekerja sama dengan semua pihak, termasuk dengan pemerintah, sehingga kita bisa menyelesaikan persoalan-persoalan baik sosial dan juga ekonomi dan juga persoalan-persoalan yang berkembang hari ini. Kalau kita bekerja sama, maka semua itu bisa diselesaikan dengan mudah. Panitia Natal Oikumene Sumatera Utara sebelumnya juga mengadakan rangkaian kegiatan seperti pengobatan gratis bagi 6.000 orang, seminar nasional, pembagian sembako, karnaval, dan jalan sehat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Majelis Ulama Indonesia MUI Provinsi Sumatera Utara menggelar musyawarah kerja daerah Mukerda keempat yang berlangsung di Hotel Grand Ina, Jalan Balai Kota Medan, Sabtu sore. Mukerda keempat di tahun 2024 ini diikuti seluruh MUI Kabupaten Kota se-Sumatera Utara dan dihadiri Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Umum MUI Pusat, Komisi Perempuan Remaja dan Keluarga atau KPRK serta unsur Forkopimda Sumatera Utara. Dengan tema penguatan peran MUI sebagai Himayatul Ummah, Khadimul Ummah, dan Sadiqul Hukumah, Mukerda akan digelar selama 2 hari mulai tanggal 21 Desember hingga 23 Desember 2024. PJ Gubernur Sumatera Utara diwakili Kepala Biro Kestra Provinsi Sumatera Utara, Haji Juliadi Zurdani Harahap mengatakan, kegiatan ini sangat penting karena akan melahirkan rekomendasi dan piagam kesepahaman antara MUI Sumut dan pemerintah Provinsi Sumut. Harapan pemerintah Sumut ke Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumut terus berinovasi dalam memajukan dan menyejahterakan umat di Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara, apa yang sudah baik yang selama ini sangat kita rasakan dari MUI Sumatera Utara, kita tahu banyak terobosan-terobosan yang bukan hanya tingkat Provinsi Sumatera Utara. Ini sudah mengemuka kepada tingkat nasional, ini tentu bisa kita pertahankan, kita tingkatkan. Terlaksana untuk mengevaluasi dan membuat satu program unggulan yang dapat dikerjakan pada tahun 2025 sebagai tahun terakhir daripada periode ini. Alhamdulillah, seperti diketahui Bapak Gubernur tadi menyampaikan bahwa banyak terobosan yang kami lakukan. Itu semua adalah berkat karena pemerintah daerah begitu konsen dan memberikan bantuan sepenuhnya. Kita juga berharap dengan ini ada tansikul harakah, kegiatan bersama, ya kerjasama bersama, sehingga dapat menghasilkan himayatul ummah, menjaga akidah dan ibadah umat yang hari ini menghadapi tantangan yang tidak mudah. Di sesi akhir, Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara melakukan penandatanganan piagam kesepahaman kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara. MUI sebagai lembaga ulama akan terus membimbing umat dalam membangun masyarakat yang religius, harmonis, dan sejahtera. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al-Yauzar, TV One mengabarkan. Pelaku olahraga yang dibawa naungan dengan oleh syukur alhamdulillah, puji Tuhan. Rio Alexander Siahaan terpilih secara aklamasi menjadi Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pematang Siantar Sumatera Utara periode 2024-2028 pada musyawarah Kota Muskot KONI Pematang Siantar Senin 23 Desember 2024 di Room La Ponta Siantar Hotel Kota Pematang Siantar.
KONI Pematang Siantar menggelar musyawarah kota guna pembentukan pengurus baru periode 2024-2028. Musyawarah dihadiri para pengurus cabang Pengcap Olahraga Kota Pematang Siantar serta perwakilan KONI Sumatera Utara yang bertempat di Siantar Hotel Jalan WR Supratman, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar. Wakil Ketua KONI Sumut Sakarudin dalam sambutannya berpesan agar Ketua KONI Pematang Siantar segera menyusun program 4 tahun ke depan. Ia berharap olahraga di Sapangambei, Manoktok Hite semakin maju dan lebih baik dari sebelumnya. Sementara itu, Kabid Olahraga Dinas Pariwisata Yusuf Gultom menyampaikan pemerintah Kota Pematang Siantar senantiasa mendukung peningkatan program olahraga. Dalam musyawarah dan pemilihan Ketua KONI periode 2024-2028 ini, berdasarkan hasil verifikasi surat dukungan sebanyak 30% dari 28 Pengcap, hanya Rio Siahaan yang memenuhi syarat dengan 21 dukungan suara. Dalam musyawarah yang digelar kali ini, Rio Alexander Siahaan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon tunggal dalam pemilihan dan akhirnya terpilih secara aklamasi. Usai terpilih secara aklamasi dalam sambutannya Rio di hadapan para hadirin, Muskot yang hadir menyebutkan kedepannya ia akan membawa olahraga Kota Pematang Siantar ke arah yang lebih baik lagi. Rio mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pengurus cabang olahraga yang mempercayakan dirinya untuk memimpin KONI 4 tahun ke depan. Ia berjanji meningkatkan kreativitas anak muda dan juga menjadikan Pematang Siantar kota wisata olahraga dan menampung seluruh aspirasi dari tiap Pengcap guna memajukan olahraga di Kota Pematang Siantar ini. Siantar tujuannya kita udah berkolaborasi sama anak-anak kreativitas bersama olahraga. Bagaimana nanti kita mengkolaborasikan anak kreativitas dengan olahraga agar menjadi wisata olahraga Kota Pematang Siantar ini. Setelah SK atau pelantikan, kita mau membuat kegiatan pertama untuk anak sekolah. Mungkin itu olahraga dari volley yang paling cepat bisa terrealisasi. Karena anak sekolah banyak, setiap sekolah pasti ada lapangan volinya. Untuk sarana-sarana olahraga tuh? Sarana olahraga kan masih minim nih. Iya, itulah yang mau kita perbaiki ke depannya. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan.